Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri yakin Indonesia tidak masuk ke dalam resesi global di tahun 2023 mendatang. Indonesia justru diuntungkan dari ekspor yang kecil. Lewat akun Twitternya, pakar ekonomi itu mengatakan bahwa saat ini inflasi di Jerman dan Amerika Serikat memaksa bank sentral menaikkan bunga. Akibatnya kontraksi ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa akan menurunkan permintaan ekspor global termasuk China. Dari dampak ketiga negara tersebut, ekspor Indonesia tentunya akan ikut menurun. Situasi akan diperburuk dengan menurunnya harga komoditas yang selama ini menyelamatkan RI dari jalur perdagangan. Resesi global khususnya perlambatan ekonomi China, akan menurunkan ekspor Indonesia. Namun di sisi lain, tensi geopolitik akibat perang Rusia-Ukraina akan membuat harga batu bara relatif tinggi. Maka kata Chatib Basri, seberapa besar ekspor Indonesia akan terpukul, tergantung dari net efek bersih penurunan ekspor akibat resesi global dengan kenaikan harga batu bara akibat perang Rusia. Melihat kondisi ekspor Indonesia, Chatib Basri meyakini dampak resesi global tidak akan terlalu terasa di Indonesia seperti di Singapura dan negara ekspor lainnya. Sebab porsi ekspor Indonesia terhadap produk domestik bruto, PDB, relatif kecil dibanding negara-negara besar lainnya. Justru kata Chatib Basri, saat ini Indonesia malah diuntungkan oleh kurang terintegrasinya negara ini pada ekonomi global. Namun kata Chatib Basri, ada sejumlah kerugian yang dialami Indonesia karena hal ini. Yakni lambatnya pemulihan ekonomi Indonesia setelah resesi global selesai. Indonesia diperkirakan tidak akan pulih cepat dari pelambatan ekonomi yang terjadi akibat resesi global. Meski begitu Chatib Basri meyakini Indonesia tidak akan mengalami resesi global melainkan hanya perlambatan ekonomi. Maka kata Chatib Basri, saat ini yang harus dilakukan pemerintah ialah jangan sampai membuat kebijakan yang salah di tengah ketidakpastian stabilitas global. Pemerintah harus bisa memilah kebijakan yang tepat sasaran untuk memperkuat daya beli dalam negeri. Misalnya saja program perlindungan sosial menjadi prioritas. Selain itu belanja harus diarahkan kepada sektor yang memiliki dampak multiplier yang tinggi. Pemerintah harus memberikan prioritas pada mana yang harus dan bukan mana yang ingin.